teman-teman, kami dari kelompok 3, kelas 11 MIPA 4. Dari video pembahasan yang kami buat, kami akan menjelaskan tentang materi jaringan ikat, termasuk pengertian, fungsi, komponen-komponen, dan jenis-jenis jaringan ikat. Jaringan ikat atau jaringan penyambung adalah jaringan yang berfungsi untuk mengikat atau menyokong jaringan lain. Jaringan ikat berkembang dari jaringan mesenkim yang berasal dari lapisan embryonal mesoderm. Fungsi dari jaringan ikat yaitu sebagai pengikat dan penyambung jaringan yang satu dengan jaringan yang lain, sebagai penyokong dan pembentuk struktur tubuh, sebagai pelindung suatu organ, sebagai penyimpan energi, misalnya jaringan ikat lemak, sebagai pengangkutan zat-zat dalam tubuh, dan sebagai pertahanan tubuh terhadap serangan bibit penyakit. Di sini ada komponen-komponen jaringan ikat yang tersusun dari dua komponen utama, yaitu bahan intersel atau matriks dan sel-sel penyusun jaringan ikat. Yang pertama ada matriks jaringan ikat. Matriks jaringan ikat tersusun dari substansi dasar dan serat-serat. Yang kesatu substansi dasar, yaitu substansi intersel amorf, merupakan media cair homogen yang berbentuk sol, gel atau gel kaku. Dan yang kedua ada serat-serat atau fibrosa, merupakan komponen jaringan ikat yang berfungsi sebagai penyokong. Serat dapat dibedakan menjadi serat kolagen, serat elastin, dan serat retikular. Dan yang kedua ada sel-sel penyusun jaringan ikat. Yang kesatu ada fibroblast, merupakan sel yang paling banyak terdapat pada jaringan ikat selain makrofag. Yang kedua ada makrofag atau histiosit, bersama-sama dengan fibroblast menjadi sel yang paling banyak terdapat pada jaringan ikat. Yang ketiga ada sel tiang atau mast cell, merupakan sel yang berfungsi menghasilkan heparin dan histamin. Yang keempat ada sel lemak, adalah sel yang terspesialisasi khusus untuk menyimpan lemak. Dan yang kelima ada sel plasma, merupakan sel yang berfungsi menghasilkan antibodi. Dan yang keenam ada sel pigmen, merupakan sel yang mengandung pigmen atau kromatofor. Yang ketujuh ada sel darah putih atau leukosit, merupakan sel yang berfungsi melawan patogen seperti bakteri, virus, atau protozoa. Dan yang terakhir ada sel mesenkim, merupakan sel embrional yang masih dapat ditemukan pada orang dewasa. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan ikat. Jaringan ikat dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, dan jaringan ikat penyokong. Yang pertama ada jaringan ikat sejati, yang dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Jaringan ikat longgar memiliki ciri-ciri yaitu susunan serat-seratnya longgar dan memiliki banyak substansi dasar. Jaringan ikat longgar memiliki fungsi sebagai berikut, yakni memberi bentuk pada organ dalam, misalnya kelenjar limfa, sumsum tulang, dan hati, menyokong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain. Jaringan ikat longgar dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut, yakni jaringan areolar, merupakan jaringan yang bersifat fleksibel dengan substansi dasar yang relatif cair. Kemudian ada jaringan lemak atau adiposa, merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel lemak yang dibungkus oleh anyaman serat retikular yang halus dengan celah-celah bersih fibroblast, limfosit, eosinofil, dan sel tiang. Kemudian juga ada jaringan mukosa, merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel fibroblast berukuran besar, makrofag, limfosit, kolagen halus, dan substansi dasar yang lunak mirip gel berlendir. Kemudian yang terakhir ada jaringan retikular, merupakan jaringan yang tersusun dari jaring-jaring serat retikular dan sel-sel dengan sitoplasma yang bercabang-cabang panjang. Yang kedua ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat tersusun dari serat-serat yang berhipitan padat dengan sedikit sel dan substansi dasar. Serat yang dominan adalah serat kolagen, sehingga jaringan ikat padat sering disebut dengan jaringan kolagen. Jaringan ikat padat bersifat tidak elastis. Fungsi jaringan ikat padat adalah untuk menghubungkan suatu organ dengan organ yang lain. Jaringan ikat padat dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak beratur. Yang ketiga ada jaringan ikat cair. Jaringan ikat cair adalah jaringan ikat yang sel-sel penyusunnya terdapat di dalam suatu matriks berupa larutan atau berbentuk cairan. Dan yang terakhir ada jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat penyokong adalah jaringan ikat yang berfungsi sebagai penyokong tubuh. Ada 2 macam jaringan ikat penyokong, yaitu jaringan tulang rawan atau kartilago dan jaringan tulang keras atau osteon. Jaringan ikat penyokong yang pertama ada jaringan tulang rawan atau kartigalo.
Tulang rawan merupakan hasil spesialisasi dari jaringan ikat berserat dengan matriks elastis. Jaringan tulang rawan tersusun dari sel-sel yang disebut kondrosit dan matriks dari bahan kondroitin sulfat. Jaringan tulang rawan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastik. Yang pertama ada tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin berwarna bening atau putih kebiruan, serta memiliki matriks yang mengandung mukopolisakarida, sulfat, dan serat kolagen. Yang kedua ada tulang rawan fibrosa, berwarna gelap dan keruh, serta mengandung serabut kolagen kasar yang tersusun rapat dan tidak teratur. Kemudian yang ketiga ada tulang rawan elastik. Tulang rawan elastik berwarna kuning, bersifat lentur, dan tidak mengalami kalsifikasi. Kemudian yang terakhir ada jaringan tulang keras atau osteon. Jaringan tulang keras tersusun dari matriks dan komponen seluler. Matriks tulang sangat padat dan kaku, mengandung glycosaminoglycans, serat osteokolagen, garam anorganik kalsium fosfat, kalsium karbonat, sedikit kalsium fluorida, serta magnesium fluorida. Sementara itu komponen seluler terdiri dari 4 macam, yaitu osteoprogenitor, osteoblast, osteosit atau sel tulang, dan osteoklas. Fungsi tulang keras adalah sebagai penyokong tubuh, alat gerak, dan melindungi dari organ-organ dalam.